Golkar itu ya? Iya, Pak. Wah, dia ngasih angka tinggi banget, ngeri juga saya bilang. Saya bilang betapa kita reach, kita capai yang 8% itu. Dia bilang jangan lama-lama secepatnya. Ya kita cobalah. Kalau sebagai ekonom ya, tahun ini 8% mungkin agak sulit. 2 tahun, 3 tahun ke depan ada peluangnya dicapai. Begini, yang penting gini, kita balikin arah ekonomi yang melambat menjadi lebih cepat dulu. Terima kasih. Selamat malam pemirsa, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru saja mengumumkan pergantian sangat penting pemain inti tim ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diganti Purbaya Yudisadewa yang menjabat tadinya Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS ditunjuk untuk menggantikan Sri Mulyani. Seperti apa pergantian Menteri Keuangan ini berdampak terhadap perekonomian Indonesia? Pemirsa, inilah Top Ekonomi bersama saya, Leonard Samosir. Ya pemirsa, dunia tengah memantau Indonesia. Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudisadewa akan menentukan arah ekonomi Indonesia yang merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan salah satu dari 20 besar ekonomi dunia. Pada Senin 8 September, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Purbaya Yudisadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Sepak terjang Purbaya Yudisadewa sebagai praktisi dan teknokrat ekonomi dimulai tahun 2000 sebagai senior ekonomis di BUMN Keuangan dan Reksa Research Institute dan puncaknya sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS di tahun 2025. Sebelum menjabat Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudisadewa di tahun 2018 adalah sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Marinvest, 2016 sebagai staf khusus bidang ekonomi Menko Kemaritiman, 2015 sebagai staf sus bidang ekonomi Menko Polhukam, 2015 sebagai Deputi 3 Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, dan ada beberapa pengalaman sebagai beberapa posisi yang diemban oleh Purbaya Yudisadewa. Di tahun 2006 perlu dicatat sebagai Direktur Utama PT Dana Reksa Securities, dan di tahun 2000 ini kami catat sebagai awal dari karirnya seperti yang disebutkan oleh Menteri Keuangan Purbaya sebagai senior ekonomis di Dana Reksa Research Institute. Kalau kita lihat latar belakang pendidikan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, beliau menjabat sebagai sarjana teknik elektro mendapat sarjana teknik elektro di Institut Teknologi Bandung, kemudian mendapat gelar Master of Science dan Doctor of Philosophy di bidang ilmu ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat. Dan pemirsa, nahkoda di Kementerian Keuangan sudah berganti. Masa bakti Sri Mulyani Indrawati sudah selesai. Kita tengok kembali sebentar karir Sri Mulyani Indrawati sebagai teknokrat ekonomi yang dimulai sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat LPM FEUI di tahun 1998. Sebelum sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo, Sri Mulyani adalah Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Maju tahun 2019. Di tahun 2016 menjabat juga sebagai Menteri Keuangan di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tahun 2010, Sri Mulyani adalah Direktur Pelaksana Managing Director Bank Dunia. Di tahun 2008, Sri Mulyani menjabat Menko Bidang Perekonomian dalam pemerintahan Presiden SBY. Di tahun 2005 menjabat Menteri Keuangan dalam pemerintahan Presiden SBY. Di tahun 2004 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas di era Presiden SBY. Dan tahun 2004 itu juga Sri Mulyani bertugas sebagai Executive Director dari IMF.
Dan kemudian selama 2 dekade sebagai teknokrat ekonomi, sederet penghargaan diraih Sri Mulyani. Yang paling menonjol tahun 2006 sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia 2006 versi majalah Euromoney, 2006 juga Menteri Keuangan Terbaik di Emerging Markets Forum IMF, 2008 dinobatkan sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 dunia oleh majalah Forbes. Di tahun 2017 Menteri Keuangan Terbaik di Asia Pasifik oleh majalah Finance Asia, 2018 Menteri Keuangan Terbaik di Asia Pasifik majalah Finance Asia juga, dan 2018 Best Minister in the World di World Government Summit di Dubai, dan ada sederetan prestasi yang lain. Sri Mulyani Indrawati adalah sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia tahun 1986 dan kemudian mendapatkan Master of Science di University of Illinois Urbana di Amerika Serikat tahun 1990 dan tahun 92 meraih Doctor of Philosophy of Economics dari university yang sama, Illinois Urbana di Amerika Serikat. Pemirsa, di hari pergantian Menteri Keuangan, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia turun, tapi bukan penurunan besar yang membuat perdagangan harus dihentikan. Pada hari Senin 8 September, IHSG turun 100,49 poin menjadi 7.766, sebaliknya rupiah cenderung stabil, cenderung menguat di 16.348 per dolar Amerika dibandingkan penutupan hari sebelumnya. Dan pada hari ini tren pelemahan berlanjut, indeks harga saham gabungan turun sekitar 1,78% ke 7.628, sementara nilai tukar rupiah juga melemah berdasarkan pantauan kurs tengah Bank Indonesia, rupiah melemah 114 poin ke 16.462 per dolar Amerika. Pertanyaannya adalah seperti apa ekonomi Indonesia di era Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa? Top Ekonomi akan kembali untuk membahasnya setelah selingan yang satu ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.